Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ulfa Zakiyah dengan NIM 3118138 dari kelas 4C Farmasi akan mempresentasikan mengenai analisis pewarna makanan dalam mata kuliah analisis kimia bahan makanan yang diampu oleh dosen Bapak Ruswanto MSI. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada presentasi ini, yang pertama ada pewarna alami, yang kedua ada pewarna buatan, yang ketiga efek terhadap kesehatan, dan yang terakhir ada analisis pewarna sintesis. Masuk ke materi yang pertama, kita bahas dulu mengenai pewarna alami, di mana pewarna alami ini merupakan pewarna yang didapatkan dari hasil ekstraksi dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Tujuan pemberian warnanya yaitu untuk memberi penampilan agar lebih menarik, memperbaiki warna agar tidak pudar, dan warna makanan yang lebih bervariasi. Untuk contoh pewarna alami ini, diantaranya ada kuning yang berasal dari kunyit, kemudian hijau dari daun suji atau daun pandan, kemudian ada warna orange dari wortel, kemudian warna merah dari daun jati, dan warna coklat dari buah coklat. Untuk selanjutnya itu ada sifat-sifat pewarna alami yang dirangkum dalam tabel berikut, bersumber dari Tanggono dan kawan-kawan tahun 1989. Contoh-contohnya saya bacakan beberapa. Yang pertama ada karamel, yaitu berwarna coklat. Ini didapatkan dari gula yang dipanaskan, kemudian kelarutannya di dalam air, dan kestabilannya itu stabil. Selanjutnya ada antosianin, itu berwarna merah, jingga, dan biru. Kemudian kelarutannya di dalam air dan sumbernya itu dari tanaman, dan stabilitasnya stabil terhadap panas dan pH. Ada juga karotenoid, itu berwarna tanpa kuning merah, yang didapatkan dari tanaman atau hewan, dan kelarutannya itu dalam lipid, stabil terhadap panas. Itu diantaranya. Masuk ke bahasan selanjutnya yaitu pewarna sintesis. Pewarna sintesis itu merupakan pewarna yang didapatkan dari zat-zat kimia atau disintesis dari bahan-bahan kimia yang dipilih. Pewarna sintesis ini, zat warnanya yang akan digunakan itu harus dilakukan pengujian dan prosedur penggunaan terlebih dahulu yang dinamakan sertifikasi, meliputi pengujian biokimia, kemudian toksikologi, dan analisis media terhadap zat tersebut. Zat pewarna yang diizinkan penggunaannya dalam pangan itu disebut certified color atau permitted color. Kemudian untuk peraturan mengenai penggunaan zat warna yang boleh dan yang tidak boleh ditambahkan kepada makanan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 garis miring Menkes garis miring per garis miring 10 garis miring 88 mengenai bahan tambahan pangan. Ini salah satu contoh pewarna sintesis yang diizinkan menurut peraturan yang tadi, yaitu Permenkes RI nomor 722 garis miring Menkes garis miring per garis miring 10 garis miring 88. Pewarna yang diizinkan yaitu diantaranya ada amaran, ada biru berlian, ada eritrosin, hijau FCF, kemudian indigotin, dan lain-lain. Untuk pewarna sintesis yang dilarang penggunaannya diantaranya ada citrus red nomor 2, kemudian rhodamin B, kemudian guinea green B, magenta, butter yellow, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh juga beberapa pewarna makanan yang terdapat dalam beberapa jenis minuman. Karmoisin berwarna merah itu ada di es limun, kemudian rhodamin B yang berwarna merah biasanya digunakan di es cendol, es campur, es kelapa. Ada amaran yang berwarna merah, itu biasa digunakan di es campur juga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu efek terhadap kesehatan, bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Untuk dampak positifnya bisa untuk produsen dan konsumennya juga, salah satunya menjadikan pangan tersebut lebih menarik, kemudian meratakan warna pangan, serta mengembalikan warna bahan dasar yang hilang atau berubah selama pengolahan. Selain itu ada dampak negatifnya yang dapat terjadi bila bahan pewarna sintesis dimakan dalam jumlah kecil dan dalam waktu yang lama, kemudian
penyimpanan bahan pewarnanya tidak sesuai standar atau persyaratan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada analisis pewarna sintetis. Bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama ada teknik secara sederhana. Nah, sesuai dengan namanya, peralatan yang digunakan pun sederhana. Di antaranya ada air, kemudian kertas saring, dan prinsipnya itu menggunakan kromatografi kertas. Pewarna yang digunakannya ada rhodamin B, methanol yellow, malasid green yang berwarna hijau, yang semuanya itu tidak larut dalam air. Cara sintesisnya, yang pertama larutkan suatu zat berwarna yang dicurigai ke dalam air destilasi, itu 1 mg per mili atau 1 gram per liter. Kemudian larutan tersebut diujikan pada kurang lebih 2 cm dari ujung kertas saring yang ukurannya 20 x 20 cm. Kemudian kertas saring tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Air akan diserap secara kapiler dan air dibiarkan merembes sampai 3/4 tinggi gelas. Kemudian kertas saringnya dikeringkan, dilipat 2, kemudian dilipat lagi 3, sampai menjadi 8 bagian. Untuk teknik ini analisisnya dapat selesai dalam waktu kurang 1,5 jam, karena zat pewarna tidak bergerak pada tempatnya. Yang selanjutnya itu ada analisis pewarna yang dilarang, seperti rhodamin B dan methanol yellow. Itu ada 2 cara. Yang pertama ada berdasarkan reaksi kimia, yaitu dengan menambahkan reaksi-reaksi seperti asam klorida pekat, asam sulfat pekat, natrium hidroksida pekat 10%, kemudian amonia 10%. Lalu diamati reaksi apa yang terjadi, yaitu reaksi perubahan warna pada masing-masing sampel yang sudah dilakukan pemisahan dari matriks. Kemudian yang kedua ada melalui kromatografi kertas. Prinsipnya sama dengan teknik sederhana tadi. Kemudian ada juga melalui spektrofotometri UV vis. Untuk prinsipnya yaitu penentuan kadar dari 1 atau 2 zat warna dalam campuran sintetik atau alami dan dalam produk komersial secara bersama-sama. Untuk panjang gelombang yang digunakan 400-800 nanometer. Kemudian metode preparasinya itu menggunakan metode preparasi sampel yang sama seperti kromatografi kertas. Untuk perhitungannya dapat dilakukan menggunakan rumus konsentrasi ppm sama dengan ppm kurva dikali miligram ekstrak sampel per 1000 mili dikalikan lagi 1000 gram per gram sampel dan dikali faktor pengenceran. Yang terakhir itu dapat dilakukan menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Metode ini digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, pemurnian, dan mengukur setiap komponen senyawa tertentu dalam sampel campuran. Kemudian prinsipnya itu pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Jadi setiap komponen senyawa yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam kromatogram. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.